Batalion Anjing Laut, yang merepotkan tuan tanah di Toraja. Mereka juga membantu perlawanan orang Toraja. Batalion Anjing Laut melawan tentara Belanda pada masa Revolusi Kemerdekaan di Jawa Timur. Komandannya Mayor Ernest Julius Magenda 1919 sampai dengan tahun 1972. Mantan perwira tentara sukarela pembela tanah air peta. Anak buahnya diantaranya bernama Bungkus, Jaharup, dan Dul Arif. Bungkus menyebut Magenda berasal dari Sangit Talaut Sangit, Sulawesi Utara. Ia terlihat seperti peranakan Portugis atau Belanda. Posturnya cukup tinggi, kata Bungkus kepada Ben Anderson dalam The World of Sergeant Major Bungkus di Jurnal Indonesia, nomor 78, Oktober tahun 2004. Bungkus menyebut 85% personel Batalion Anjing Laut adalah orang Madura. Batalion Anjing Laut pernah dianggap bagian dari bekas Angkatan Laut yang masuk Brigade 18 dari Tentara dan Teritorium Brawijaya, Jawa Timur. Batalion ini terlibat dalam penumpasan pemberontakan di Indonesia Timur. Bungkus mengaku Batalion Anjing Laut, yang kemudian dinomori sebagai Batalion Infanteri 701, lalu berubah lagi menjadi 448, dikirim ke Makassar untuk menghadapi pemberontakan Kahar Muzakar dan koleganya yang ditolak masuk Tentara Nasional Indonesia. Batalion Anjing Laut mendarat di Palopo sekitar April tahun 1950. Satu kompi ditempatkan di Tanah Toraja. Walaupun hanya satu kompi, pasukan ini membawa perubahan politik di Toraja. Seorang penulis bernama Bigalke dalam bukunya Sejarah Sosial Tanah Toraja mencatat, Batalion Anjing Laut mengisyaratkan berakhirnya Dewan Pemerintahan Suap Raja yang agak berbau Belanda. Komite Nasional Indonesia lalu dibentuk Partai Pro-Republik Indonesia. Selain itu, kesatuan bagian dari Batalion Anjing Laut juga menggoyang sistem feodalisme di Toraja. Bahkan Komandan Batalion Anjing Laut yang dikirim ke Toraja untuk menjaga ketertiban atas nama Republik, di depan umum membenamkan seorang penguasa terkemuka Makale di kolam alun-alun kota Makale. Karena diduga menipu seseorang, sehingga harus pergi dari tanahnya, tulis penulis Bigalke. Setelah keluar dari Toraja dan Palopo, Batalion Anjing Laut menuju daerah Maluku sebelum akhirnya ditempatkan di Jawa Tengah. Sebagian di antaranya masuk ke dalam Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno. Seperti Bungkus, Dul Arif, dan Jaharup, yang kemudian menjadi bagian dari pasukan penculik para jenderal Tentara Angkatan Darat dalam peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965. Batalion 422. Kesatuan lain yang dikirim ke Toraja adalah Batalion Infanteri 422 Divisi Diponegoro dari Jawa Tengah. Batalion ini cukup menarik, karena komandannya bernama Mayor Maladi Jusuf terkait peristiwa Madiun tahun 1948. Penulis Bigalke menyebut batalion ini dikirim akhir tahun 1951 dan bertugas sekitar 2 tahun di Toraja. Aksi-aksi tanah massal yang dilancarkan BTI Barisan Tani Indonesia mampu menarik pasukan Diponegoro untuk membantu pertikaian dengan para pemilik tanah yang mengerahkan kelompok pertahanan lokal semacam Centeng, mengadu senapan dengan Golam dan Cangkum, tulis Bigalke. Ada personel-personel Batalion 422 yang mengintimidasi tuan tanah agar membagikan tanahnya. Menurut Bigalke, revolusi itu tidak mungkin terjadi tanpa dukungan Batalion 422.
Revolusi yang melibatkan Batalion 422 mirip revolusi agraria terselubung. Tuan tanah feodal tentu tak menyukai perubahan yang terjadi. Karena serdadu Batalion 422 mendukung BTI, orang-orang Jawa di Toraja yang menjadi pedagang tak disukai di kalangan elit lokal. Kehadiran Batalion 422 di Toraja, yang sebagian besar anggotanya ke kiri-kirian, karena permainan petinggi tentara macam Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Kolonel Abdul Haris Nasution. Menurut Barbara Sillars Harvey dalam buku Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi Kediyiti, kesatuan macam Batalion 422 seringkali dipilih buka karena kecocokannya untuk tugas memadamkan pemberontakan di Sulawesi. Tetapi untuk menyingkirkannya dari Pulau Jawa yang secara politik lebih penting. Di antara pasukannya kadang kurang disiplin dan terlatih sebagai tentara. Batalion yang disingkirkan dari Jawa itu biasanya abangan, atau jikapun Islam biasanya Islam KTP. Tidak heran jika mereka bisa dekat dengan pemeluk agama asli Toraja atau pengikut Kristen. Batalion 720. Ketika Batalion 422 yang berbasis di Rantepau masih berada di Toraja, satuan dari Batalion 720 yang dipimpin Kapten Andi Sose juga berada di Toraja. Andi Sose yang berbisnis dan berpolitik tidak disukai banyak orang Toraja. Pasukan Andi Sose juga tidak disiplin. Meski sudah bergabung dengan TNI, Andi Sose dianggap dekat dengan Kahar Muzakkar yang berafiliasi dengan DITI. Kelompok Kahar ini diantaranya kerap memaksakan agama Islam kepada orang Toraja. Dalam Batalion 720 sebenarnya terdapat orang Toraja. Salah satu yang sohot adalah Frans Karangan, Komandan Kompi 2. Frans Karangan dan orang-orang Toraja di dalamnya pernah ikut lari ke hutan. Mereka baru keluar hutan setelah ada kepastian masuk Tentara Nasional Indonesia. Namun, setelah mereka masuk tentara, sikap Andi Sose di Toraja mengkhawatirkan. Di dalam bukunya Bigalke menulis, Kompi Frans Karangan menjauh dari Andi Sose sesudah pasukannya dimasukkan ke dalam tentara. Sebuah bentrokan terjadi pada 4 April tahun 1953. Andi Sose yang bermain mata dengan sebagian kaum feodal Toraja, kemudian diusir dari Toraja, meski katanya benci feodalisme. Andi Sose sendiri berasal dari golongan itu. Ada hal yang membuat Andi Sose makin dibenci. Dix Passandia dalam buku Politik Nasional dan Penguasa Lokal di Tanah Toraja, termuat dalam Antara Daerah dan Negara Indonesia tahun 1950-ai, mencatat adanya isu tentang rencana Andi Sose membangun masjid di tengah kolam Makale. Kawasan kolam Makale itu dianggap penting bagi Toraja yang kala itu makin Kristen. Kejengkelan kepada Andi Sose yang begitu dominan, serta kelakuan sebagian anggota Batalion 720, membuat orang Toraja berontak. Ketika terjadi bentrokan antara Andi Sose dengan orang-orang Toraja yang melibatkan Kompi Frans Karangan, Batalion 422 diajak pemuka Toraja untuk membiarkan pemberontakan melawan Andi Sose. Bahkan, Batalion 422 dianggap memberi pertolongan kepada orang Toraja. Pemberontakan itu berhasil mengusir Andi Sose. Untuk sementara, Andi Sose tidak berkutik di Toraja dan terus berkarir serta berbisnis di sekitar daerah Pagari-Pagare. Batalion 422 diganti oleh Batalion 511 Divisi Brawijaya, Jawa Timur. Frans Karangan dan pasukannya dipindahkan ke Palu dan membentuk batalion sendiri yang menjadi bagian dari sejarah Batalion 758. Andi Sose akhirnya menjadi Komandan Resimen Infanteri 23 RI 23.
Setelah pasukannya bertambah, Andi Sose hendak kembali ke Toraja. Ia tampaknya dendam ketika Permesta sedang merajalela di Sulawesi bagian utara. Andi Sose berusaha menempatkan Batalion 717 di Toraja. Andi Sose menyerang Toraja dengan alasan Toraja berpihak pada gerakan pemberontak Permesta. Karena Toraja beragama Kristen, yang menyimpulkan pasti mendukung Sulawesi Utara sesama Kristen. Tulis Estier Veltung dalam buku Memetakan Sulawesi tahun 1950-an, termuat dalam Antara Daerah dan Negara Indonesia tahun 1950-an. Batalion 511 rupanya diam-diam bermusuhan dengan Andi Sose. Ketika Andi Sose dilawan dan diusir lagi oleh orang-orang Toraja, yang dibantu sekompi pasukan dari Batalion 758 yang dipimpin Letnan Papang pada Mei-Juni tahun 1958. Ada serdadu Jawa yang membantu mereka. Barbara Silars Harvey menyebut ada pasukan dari Brawijaya yang membantu orang-orang Toraja melawan Batalion 717. Tampak tentara dari Jawa sulit akur dengan perwira macam Andi Sose atau bangsawan feodal lokal yang memaksakan kekuatan politik mereka. Serdadu dari Jawa kiriman Nasution itu menambah masalah bagi penguasa lokal.